sebagai sesi tanya jawab kepada teman-teman penyangga. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Saudari Lia, apa yang menjadi latar belakang perlunya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Belu, dan kenapa Saudari Lia memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi penelitian? Apakah ada keunikan tersendiri? Terima kasih. Baik, berikutnya dari saya ingin bertanya, apakah regresi logistik linear yang digunakan oleh Saudara Lia cukup efektif untuk menangkap kompleksitas kemiskinan yang tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan infrastruktur, tapi juga dari faktor-faktor tertentu, misalkan budaya dan juga politik? Oke, baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Lia, bagaimana model regresi logistik dapat digunakan untuk memprediksi status kemiskinan rumah tangga? Itu saja, terima kasih. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga pertama. Alasan saya memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi penelitian adalah karena saya sendiri berasal dari Kabupaten Belu, dan saya bisa melihat sendiri bagaimana permasalahan yang ada di Kabupaten Belu, khususnya di sini mengenai kemiskinan. Nah, ada beberapa faktor penyebab kemiskinan yang saya lihat di Kabupaten Belu, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, pendidikan, dan juga infrastruktur. Nah, sebagai contoh faktor ekonomi itu, yang saya lihat adalah terbatasnya lapangan kerja dan juga masih banyak sekali penduduk di Kabupaten Belu yang penghasilannya itu berketergantungan pada sektor pertanian. Nah, untuk contoh sosial yang saya lihat di sini adalah masih ada beberapa kasus di mana beberapa keluarga di Kabupaten Belu itu untuk masalah pernikahan mereka lebih mengutamakan untuk memberi belis atau mahar yang lebih mahal dan juga acara yang lebih besar dibandingkan mementingkan kebutuhan setelah pernikahan. Dan juga ada beberapa kasus di mana banyak sekali rumah tangga di Kabupaten Belu yang jumlah anggota keluarganya itu banyak, tetapi pendapatan atau penghasilannya itu hanya berasal dari satu orang, yaitu kepala keluarga. Selanjutnya untuk pendidikan, contoh yang saya lihat di sini adalah masih tingginya angka putus sekolah di tingkat SMA dan juga SMP, serta masih banyak sekolah di pedalaman yang masih kekurangan tenaga pendidik dan juga fasilitas belajar yang memadai. Selanjutnya untuk faktor infrastruktur yang saya di sini adalah masih banyaknya pembangunan jalan dan transportasi yang terbatas di Kabupaten Belu, serta rendahnya akses terhadap air bersih, dan masih ada banyak daerah tertentu di Kabupaten Belu yang belum menikmati pasokan listrik yang stabil serta kondisi internet yang memadai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga kedua. Ya, benar bahwa regresi logistik itu cukup efektif dalam analisis hubungan antara status kemiskinan dan juga faktor-faktor yang terukur serta kualitas seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga infrastruktur, karena metode ini mampu memberikan estimasi probabilitas dan mengidentifikasi faktor signifikan secara statistik. Namun, efektivitasnya itu terbatas saat berhadapan dengan faktor-faktor later atau yang tidak berhubungan langsung seperti budaya dan juga politik. Nah, karena faktor-faktor ini seringkali bersifat kualitatif, konseptual, dan tidak mudah untuk dikualifikasi, sehingga regresi logistik itu sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara atau studi kasus agar kompleksitas kemiskinan itu dapat dipahami secara menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga ketiga. Metode regresi logistik itu digunakan untuk memprediksi status kemiskinan rumah tangga dengan cara memodelkan hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, untuk kasus saya di sini variabel dependennya seperti status miskin dan juga tidak miskin. Sedangkan untuk variabel independennya seperti pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan, dan juga akses terhadap fasilitas. Nah, model ini itu menghitung probabilitas sebuah rumah tangga berdasarkan nilai-nilai variabel, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen. Kemudian variabel ini mengklarifikasikan statusnya itu berdasarkan ambang batas tertentu. Untuk kasus di sini saya menggunakan ambang batas 0,5. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada teman-teman penyangga yang sudah bertanya.